Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Susilawati, NIM 2011300100. Saya mahasiswa dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 4. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama, yaitu dengan membuat learning journal. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya selama belajar di semester 4 ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fitratus Saada selaku dosen pengampu mata kuliah Peradilan Agama yang telah membimbing saya selama perkuliahan di semester 4 ini. Semoga semua ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Sedikit cerita, mungkin selama kurang lebih 2 tahun ini kita selalu menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari yang namanya COVID. Namun, sayangnya akibat adanya virus tersebut, semua kegiatan yang sering kita lakukan semuanya terbatas. Mulai dari kuliah daring, mungkin dengan adanya kuliah seperti itu menurut saya kurang begitu kondusif. Jelas berbeda ketika kita melakukan kuliah secara luring atau tatap muka. Tapi apa boleh buat, kita juga harus bisa mengerti tentang situasi sekarang ini. Dan semoga pandemi ini cepat segera berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas kegiatan seperti biasa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui selama masa perkuliahan ini. Pertama, saya akan sedikit memaparkan apa yang saya ketahui, yaitu tentang peradilan di Indonesia. Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan Peradilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Jadi, lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Selanjutnya tentang sejarah peradilan agama pra-kemerdekaan. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dasar hukum peradilan agama adalah Undang-Undang Dasar 1945, diatur oleh pasal 24, yang pada ayat 1 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya, tentang sejarah peradilan pasca kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengadilan agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Eksistensinya badan peradilan selama kekuasaan Orde Lama, faktualnya belum mengarah ke bentuk yang ideal, yakni mandiri dan independen, terbebas dari intervensi kekuatan politik, serta hal lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, yang salah satu pasal berbunyi, Presiden berhak ikut campur dan intervensi terhadap putusan pengadilan. Sampai pada masa Orde Baru, peradilan agama belum menjadi peradilan yang mandiri. Selain masih berada di bawah bayang-bayangan kekuatan eksekutif, yakni Departemen Agama, ia juga bisa secara langsung memutuskan hal yang harus mendapatkan putusan peradilan. Untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, adalah menyinggung tentang wewenang peradilan agama terkait perkawinan,
waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Selanjutnya tentang susunan Badan Peradilan Agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan, kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Badan Peradilan Agama atau disingkat Badilag adalah salah satu unit Eselon 1 pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata, dan peradilan agama pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Badan-badan peradilan agama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah menjadi seragam, yaitu Pengadilan Agama atau PA bagi tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama PTA bagi tingkat banding. Selanjutnya tentang peradilan agama dalam tata peradilan Indonesia. Dari beberapa kegiatan yang berinteraksi dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga swasta, kalangan pesantren maupun masyarakat umum, baik tingkat desa sampai tingkat provinsi, terkesan pengertian mereka terhadap lembaga peradilan agama masih sangat minim. Ada kesan mendalam bahwa pengadilan agama adalah kantor yang mengurusi perceraian dan kedudukan ibarat kantor urusan agama kecamatan yang berada di bawah kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Dasar filosofis keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang menjiwai sila-silanya. Sedangkan dasar sosiologis keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan cerminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam sudah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak Islam mulai berkembang di Nusantara. Selanjutnya tentang kompetensi relatif peradilan agama. Kompetensi relatif adalah wewenang atau kekuasaan mengadili antara pengadilan. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkat, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkat. Kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan pengadilan yang sama jenis dan tingkat yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara. Terdapat hubungan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan agama. Jika suatu perkara yang termasuk dalam kompetensi pengadilan agama, namun perkara tersebut terjadi di luar daerah hukumnya, maka secara relatif pengadilan agama tersebut tidak mengadili. Selanjutnya, kompetensi absolut peradilan agama. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Peraturan-peraturan yang menjadi sumber hukum peradilan agama diantaranya yang pertama, HIR untuk Jawa dan Madura atau RBG. Kedua, BRV untuk golongan Eropa walaupun sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih banyak yang relevan. Ketiga, BW atau KUH Perdata, dan lain-lain. Kata kewenangan bisa diartikan kekuasaan. Sering juga disebut juga kompetensi, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan kompetentie. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang peradilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, zakat, kewarisan, infak, wasiat, sedekah, hibah, ekonomi syariah, dan wakaf. Selanjutnya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Dilakukan secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara menyeluruh atau kafah. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi daerah Aceh tersendiri. Dan Mahkamah Syariah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan kanun peradilan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nangro Aceh, Darussalam, dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Syariah bebas dari pengaruh pihak manapun. Karena merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan serta Mahkamah Syariah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang telah ada. Selanjutnya tentang arbitrase syariah. Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah dalam hal sengketa tersebut merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis yang bersifat perdata secara umum. Arbitrase syariah adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa yang ditempuh melalui lembaga arbitrase syariah dalam hal sengketa tersebut. Merupakan sengketa yang berhubungan dengan sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum. Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat dengan BASN adalah lembaga arbitrase yang berwenang untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu di bidang ekonomi syariah ataupun sengketa dalam perdagangan dalam ekonomi syariah. Selanjutnya tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mekanisme penyelesaian sengketa yaitu dengan cara di luar pengadilan meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan meliputi pengadilan umum dan pengadilan niaga. Sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni sumber hukum yang berlaku di pengadilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Sumber hukum material meliputi Al-Quran, hadis, peraturan perundang-undangan, akad perjanjian, usul fiqh, dan adat kebiasaan. Selanjutnya tentang advokat dan kuasa hukum dalam peradilan agama. Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Karena setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat. Karena peran tersebut dijalankan atau tidak, bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Baik secara yuridis maupun sosiologis, advokat memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan hukum. Di negara kita, peran advokat dalam penegakan hukum dirasa belum maksimal. Dikarenakan hal tersebut memiliki beberapa faktor. Di antaranya yaitu benturan kepentingan antara advokat sebagai penegak hukum yang harus menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran dan advokat sebagai profesi hukum yaitu kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakil dari klien atau pihak yang berperkara. Nah, selanjutnya yaitu tentang produk hukum. Di materi ini, putusan adalah produk pengadilan dalam perkara-perkara kontensiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Putusan juga berarti keputusan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Adapun macam-macam putusan dapat dilihat dari segi fungsinya. Putusan hakim terdiri dari putusan akhir, putusan segala, putusan serta-merta. Bentuk dan isi putusan yang dikeluarkan pengadilan agama harus memuat hal-hal sebagai berikut. Kepala putusan, nama pengadilan dan jenis perkara, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup.
Kekuatan hukum putusan memiliki 3 kekuatan, yang kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.